Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT dari Photometrics. Pertama itu ada strength, kekuatan, di mana Photometrics juga punya positioning yang kuat banget sebagai photo booth dengan konsep estetik dan hasil foto yang berkualitas tinggi. Nah, brand ini juga dikenal luas di media sosial, terutama TikTok dan Instagram, karena banyak konten viral yang berasal dari pengalaman langsung penggunanya. Jadi, foto-foto ini juga nggak cuma jual jasa foto, tapi juga menciptakan user experience yang emosional dan berkesan. Nah, foto-foto dari Photometrics juga sering jadi kenangan personal yang nggak hanya disimpan, tapi juga bisa di-share di media sosialnya. Selain itu, mereka juga selalu tampil menarik berkat kolaborasi kreatif bareng brand-brand lifestyle atau F&B. Nah, di sini ada weakness, ada juga beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya ini lokasi cabang Photometrics masih terbatas. Jadi, belum semua orang bisa mengakses layanan mereka dengan mudah. Antriannya juga kadang-kadang tuh masih lama, apalagi di jam-jam sibuk yang bisa menurunkan kenyamanan pelanggan. Selain itu, harga per sesi cenderung lebih tinggi dibandingkan foto booth biasa yang bisa jadi pertimbangan bagi sebagian orang. Dan yang terakhir, informasi soal harga dan sistem booking belum sepenuhnya jelas atau tersosialisasi dengan baik. Jadi kita bingung, terutama untuk pengguna yang baru gitu. Dan yang ketiga, ada opportunities, di mana ada peluang dari Photometrics yang sangat besar. Mereka juga bisa buka cabang di kota-kota besar lain atau hadir di berbagai event dan festival lewat pop-up booth secara digital. Masih banyak juga potensi yang bisa dioptimalkan melalui SEO, pengelolaan website, email marketing, sampai bikin mobile app sendiri buat booking dan promosi. Photometrics juga bisa menjalin kolaborasi, apalagi dengan brand-brand yang punya target pasar serupa. Terakhir ada threats, di mana ancaman ini tetap ada. Kita harus waspadai karena persaingan di dunia foto booth ini makin ketat karena banyak kompetitor baru bermunculan dengan konsep yang hampir mirip. Nah, kalau Photometrics nggak terus berinovasi, mereka bisa kehilangan daya tarik dan dianggap biasa aja. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang naik turun juga bisa mempengaruhi daya beli anak muda yang notabene adalah target utama dari Photometrics. Nah, itu dia analisis SWOT untuk Photometrics. Semoga insight ini bisa jadi bekal untuk melihat bagaimana brand ini bisa terus berkembang dengan menguatkan kelebihan, memanfaatkan peluang, dan tentu saja mengatasi tantangan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan communication problem menurut kami terhadap brand Photometrics. Yang kami ketahui, brand Photometrics ini adalah brand photo booth yang memang cukup berhasil dalam membangun awareness-nya di kalangan Gen Z ataupun milenial sesuai dengan target audiens mereka. Mereka hadir di beberapa lokasi yang memang sedang trendy, misal kafe, mall, ataupun beberapa tempat wisata yang memang sedang menjadi sorotan dari para audiens mereka. Namun, di balik awareness-nya yang tinggi, kami menemukan bahwa ada beberapa komunikasi digital yang dibangun oleh Photometrics ini kurang strategis dan personal. Kami merasa brand ini belum cukup dekat dalam membangun emotional connection-nya dan belum terlihat adanya brand differentiation yang jelas. Yang mana kami menyimpulkan bahwa brand ini hanya fokus pada engagement, bukan conversion, yang akan berpengaruh pada loyalitas di jangka panjangnya. Karena digital communication mereka hanya berfokus pada sosial media dan komunikasi satu arah yang sifat entertainment saja. Terutama pada sosial medianya yang mereka gunakan yaitu Instagram dan TikTok, yang bersifat viralitas saja ataupun video-video konten yang estetik. Membuat mereka kurangnya interaksi dua arah dengan audiensnya dan konten edukatif yang membuat mereka yang hanya sekedar tahu menjadi ingin mengunjungi dan melakukan transaksi hingga melakukan repeat visit, hingga menjadi konsumen yang loyal. Kedua, tidak adanya call to action yang jelas yang membuat mereka terdorong untuk terus untuk datang ke booth kita dan melakukan transaksi. Terlebih lagi, mereka memiliki website, namun website mereka juga lagi-lagi kurang CTA yang kuat, tanpa memberikan beberapa informasi yang jelas yang dibutuhkan oleh konsumen mereka. Di sini saya akan memaparkan terkait digital marketing communication objektif dari Photometrics. Objektif pertama kami di sini yaitu untuk mengedukasi sekaligus menginspirasi.
Karena seperti yang sering kita lihat sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang ini, setiap bepergian mereka selalu mencari foto booth. Mereka datang ke event atau ke tempat-tempat tertentu, pasti hal pertama yang mereka tanyakan, di sini ada foto booth nggak ya? Karena menurut kami sebagai anak muda, berburu foto booth yang estetik, lucu, dan kekinian itu sudah menjadi seperti ritual wajib yang harus dilakukan setiap kali berpergian loh. Dan yang menariknya lagi, sebagian besar dari mereka mengenal Photometrics itu bukan dari website resminya, tetapi dari konten-konten menarik di Instagram ataupun di TikTok. Nah, dari sinilah menurut kami Photometrics itu sebenarnya bisa memanfaatkan digital marketing communication mereka tidak hanya untuk jualan atau promosi saja, tetapi juga bisa untuk mengedukasi. Konten edukasi menarik yang bisa mereka posting di sosial media Photometrics itu misalnya seperti tips and trik berpose saat foto booth ataupun rekomendasi dan inspirasi outfit menarik yang bisa dipakai untuk foto booth. Dan pastinya masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang bisa mengedukasi anak-anak muda di zaman sekarang. Lebih menariknya lagi, konten-konten edukasi yang telah dibuat oleh Photometrics itu nantinya bisa menginspirasi banyak anak muda untuk memulai bisnis kreatif seperti Photometrics sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Objektif kedua yang kami lakukan di sini yaitu mengubah awareness menjadi action. Tugas kami di sini adalah mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh lagi, jadi mereka tidak hanya melihat konten Photometrics di sosial media saja, tetapi mereka juga bisa beneran mencoba secara langsung. Caranya dengan memaksimalkan interaksi di sosial media seperti Instagram dan juga TikTok, misalnya dengan mengadakan promo menarik ataupun ajakan challenge yang mendorong mereka untuk bisa datang langsung ke booth Photometrics. Ditambah lagi dengan pengembangan website resmi dari Photometrics yaitu untuk lebih interaktif dan juga informatif lagi, sehingga harapan kami di sini yaitu pengalaman audiens secara digital bisa terhubung secara emosional dengan pengalaman yang mereka dapat secara langsung atau secara fisik di booth Photometrics. Kemudian objektif ketiga di sini adalah kami ingin Photometrics ini menjadi ikon tren atau trendsetter di kalangan anak-anak muda. Misalnya saat orang-orang membayangkan ada festival musik atau ada pameran, acara kampus dan acara-acara lainnya ataupun datang ke suatu tempat, itu mereka membayangkan bahwa di situ ada foto booth dari Photometrics. Sehingga dengan kehadiran foto booth dari Photometrics di setiap acara ataupun tempat yang dekat dengan anak muda, ini bisa menjadi suatu dorongan bahwa Photometrics akan selalu diingat dan dicari oleh banyak orang. Jadi intinya dari objektif yang telah kami susun ini melalui strategi yang pertama tadi untuk mengedukasi dan juga menginspirasi, kemudian ingin merubah awareness menjadi action, dan kemudian ingin menjadikan Photometrics sebagai icon trend. Kami ingin Photometrics ini hadir untuk memberikan pengalaman yang menarik dan juga tentunya menjadikan memori spesial untuk banyak orang. Untuk target audience, komunikasi digital yang akan kami lakukan diperuntukkan kepada orang-orang muda yang trendy di area perkotaan. Kami akan menyasar target audiens generasi Z dan milenial muda di rentang usia 15 hingga 30 tahun. Karena generasi inilah yang paling antusias untuk berfoto-foto di photobooths. Mulai dari foto-foto hangout, foto-foto bersama keluarga, hingga foto perpisahan sekolah dan lain-lainnya. Cabang-cabang Photometrics pun tersebar di area perkotaan, sehingga komunikasi digital kami spesifik bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang Photometrics kepada mereka yang berdomisili di area urban dan suburban. Target audience kami pun juga aktif dalam sosial media untuk berbagi konten-konten yang estetik tentang photo booth dan experience-based lifestyle lainnya. Mereka cenderung konsumen yang impulsif, namun mereka juga memperdulikan tren yang sedang berlangsung. Mereka sebagai contoh mengikuti tren musik seperti musik-musik K-pop. Selain itu, mereka juga sering berpergian hangout ke mall dan kafe. Sehingga dalam kegiatan hangout mereka dapat mencari foto booth untuk foto bersama. Dan cabang-cabang Photometrics sendiri juga ada banyak di mall, di kafe, dan tempat lain-lainnya. Kemudian mereka juga sering mencari informasi di Google dan media sosial. Mereka juga sudah terbiasa menggunakan mobile apps untuk booking tiket event. Kemudian mereka juga cepat tanggap terhadap promo via email ataupun lewat push notification. Oleh karena itu, relevan bila di channel digital yang dibahas selanjutnya adalah strategi untuk mengembangkan lebih lanjut website Photometrics yang sekarang, kemudian ada search engine optimization, hingga membuat mobile apps dan email marketing yang akan dibahas satu persatu setelah ini.
Saya Lutfianina Maritza, di sini saya akan menjawab hasil dari analisis saya terkait digital marketing communication dan juga tools utama yang saya pilih, yaitu website resmi dari Photomatix, yaitu Photomatix ID. Berdasarkan riset yang telah saya lakukan, dapat kita lihat bahwa website resmi dari Photomatix ini di dalamnya aktivitasnya tuh kurang menarik. Mereka hanya fokus pada program loyalty saja dan juga profile sebagai identitas. Padahal sebenarnya website ini bisa menjadi media digital utama untuk mendukung marketing communication dari sebuah brand. Dan menurut saya ini merupakan sebuah peluang yang besar karena di era digital sekarang ini orang tidak hanya mencari konten hiburan di sosial media saja, tetapi mereka juga butuh platform resmi yang informatif untuk mencari informasi lebih lengkap dan mencari tahu lebih banyak terkait produk atau jasa yang sedang mereka butuhkan. Berikut ini adalah rencana pengembangan website yang telah saya susun. Yang pertama, di sini akan ada homepage dengan storytelling, di mana isi halaman ini akan berupa informasi singkat tentang apa itu Photomatix, kemudian akan terdapat blog yang berisi tips and trik yang menarik, kemudian ada section testimoni dari para pelanggan, dan yang gak kalah menarik, akan ada pop-up promo terbaru yang akan muncul di layar ketika pengunjung membuka website Photomatix. Selanjutnya yang kedua, nanti di sini akan ada Find Us atau Location Map, di mana halaman ini nanti akan berisi informasi lengkap lokasi booth Photomatix yang tersebar di beberapa tempat. Dan pastinya akan dilengkapi juga oleh peta interaktif yang bisa langsung diklik oleh para pengguna, supaya audiens lebih mudah mencari lokasi terdekat Photomatix dari lokasi mereka. Yang ketiga, di sini ada fitur booking online. Fitur ini memungkinkan mereka, para pengunjung, untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website sebelum mereka tiba di lokasi booth Photomatix. Sehingga dengan adanya fitur booking online ini bisa mempercepat proses mereka dan mengurangi antrian yang terlalu panjang. Yang terakhir, di sini ada page khusus untuk sosial media dan juga kontak yang bisa dihubungi. Nantinya di halaman ini akan berisi semua kontak yang terintegrasi langsung dengan WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun email dari Photomatix yang memudahkan mereka jika ada pertanyaan ataupun ada komplain dari pelanggan. Jadi kesimpulannya di sini menurut saya jika kita hanya mengandalkan sosial media saja sebagai platform hiburan itu tidak cukup, karena sebenarnya website yang informatif dan interaktif itu juga penting untuk melengkapi strategi digital marketing dari sebuah brand. Maka dari itu, dengan ada integrasi antara website dan juga sosial media, maka jangkauan audiens akan lebih luas. Ketika orang mencari photo booth atau Photomatix di internet, dan mereka langsung menemukan website resmi dari Photomatix yang menarik perhatian mereka, kemudian memberikan informasi yang lengkap untuk mereka, kemudian mendorong mereka untuk mengenal Photomatix lebih lanjut, lalu kemudian mereka akan mencoba secara langsung, dan bahkan merekomendasikan Photomatix kepada orang lain. Strategi Search Engine Optimization tujuannya adalah agar lebih banyak audiens di tahap awareness dan consideration dapat mengakses informasi yang lengkap dengan lebih mudah sehingga mereka dapat berpindah ke tahap conversion. Syarat-syarat yang mempengaruhi peringkat di search engine Google sendiri adalah seperti website yang mudah di-crawl atau dibaca oleh bot Google, artikel yang rapi dengan kata kunci yang relevan ke segmen, hingga kualitas link dan keterpercayaan website di mata Google. Sehingga pertama-tama untuk meningkatkan keterpercayaan atau kredibilitas website kita di mata Google, website Photomatix harus memiliki kualitas keamanan siber yang baik, memiliki loading time yang cepat, website dapat diakses di semua perangkat, termasuk perangkat mobile, minim tautan halaman yang error, serta memiliki struktur dan navigasi website yang jelas. Setiap artikel pun juga dilengkapi dengan kata-kata kunci yang relevan. Artikel-artikel diberikan dengan meta title masing-masing yang unik, serta meta description dengan copywriting yang persuasif dan diakhiri dengan call to action yang jelas. Setiap artikel memiliki link dan link tersebut harus ditulis dengan struktur yang jelas, yakni dimulai dengan nama website, halaman, jenis konten, dan kemudian judul artikel tersebut. Artikel tersebut juga isinya dibagi menjadi heading-heading yang terstruktur. Tak lupa, penting juga untuk kita membangun kualitas link website Photomatix. Google menilai frekuensi link website kita direkomendasikan di luar website kita sendiri. Maka bermanfaat untuk kita mendapatkan backlink yang berkualitas dari orang lain. Mendapatkan backlink sendiri kita juga dapat melakukannya dengan share di sosial media melalui di link bio maupun di post. Kemudian
Dengan influencer, mereka dapat membagikan link website kita melalui blogger posting maupun review. Kita juga bisa melakukan partnership berupa mention barter atau paid promo. Kemudian kita juga bisa menyebarkannya kepada publik melalui press release dan podcast, hingga menyebarkannya dalam forum diskusi seperti Quora atau Reddit dan sebagainya macam. Kemudian ada juga melalui profil Google My Business di mana kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada para audiens mengenai cabang-cabang Photometrics. Mulai dari mengoptimalisasikan website, artikel website, hingga membangun link dan profil Google My Business. Demikianlah dari saya untuk strategi Search Engine Optimization Photometrics. Kenapa email marketing? Menurut saya, email marketing itu efektif banget buat ngebangun hubungan sama customer yang udah pernah datang. Terutama karena Photometrics itu brand yang mengandalkan loyal customer dan repeat user. Jadi Gen Z dan semua generasi sekarang juga udah terbiasa buka email, cek email tiap hari. Jadi channel ini tuh bisa jadi cara yang personal tapi tetap profesional buat jaga koneksi dan ningkatin loyalitas pelanggan. Nah, dari data yang sudah saya temukan, pengguna email di dunia ini udah tembus 4,48 miliar di tahun 2024 dan bakal terus naik. Dan ini tuh nunjukin kalau email ini tuh masih jadi salah satu alat komunikasi digital yang kuat buat bisnis, bukan cuma buat promosi tapi juga buat jaga engagement jangka panjang. Nah, untuk soal individual, saya memilih tools email marketing. Jadi saya akan menjelaskan tentang email marketing planning saya yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada reminder email booking, di mana nanti Photometrics juga mengirim email otomatis 1 hari sebelum sesi foto sebagai pengingat pelanggan. Nah, strategi ini juga sangat efektif karena membantu mengurangi resiko no-show atau lupa hadir, sekaligus memberikan kesan profesional dan perhatian dari brand terhadap kenyamanan serta pengalaman pelanggan. Nah, yang kedua itu ada secret boot unlock code, di mana nanti Photometrics akan mengirim email berisi kode rahasia unique voucher yang hanya aktif saat di-scan di QR boot tertentu. Jadi kode ini tuh bisa membuka akses ke filter spesial. Dan strategi ini juga menggabungkan email dan gamifikasi offline untuk mendorong curiosity, engagement, dan FOMO. Cocok untuk campaign seasonal atau kolaborasi. Dan planning yang terakhir ada voucher personal, di mana Photometrics juga akan mengirim email otomatis di awal bulan ulang tahun pelanggan yang berisi ucapan selamat dan voucher spesial. Nah, strategi ini juga efektif karena menyentuh secara emosional, terasa personal, dan mendorong pelanggan untuk melakukan repeat visit di momen spesial mereka. Oke, selanjutnya ada mobile application planning, yang mana menurut saya di era digital saat ini, kehadiran sosial media saja pada brand itu tidak cukup untuk membangun koneksi emosional yang kuat dengan para audiens. Melalui pengembangan aplikasi official dari Photometrics, saya merancang karena ingin membuat brand Photometrics ini untuk jauh lebih dekat dengan para audiensnya, lebih personal, terarah, dan bisa berkelanjutan untuk jangka panjang. Jadi aplikasi ini saya buat tidak hanya untuk sekadar booking online saja, tetapi sebagai on media yang mana bisa menjadi penghubung langsung antara brand dengan para pengguna kita. Jadi tidak hanya selalu bergantung pada algoritma sosial media saja, tetapi harus ada media yang bisa yang memang bisa kita kontrol oleh brand itu sendiri. Fitur pertama yaitu ada My Photometrics, yang mana itu adalah galeri pribadi mereka di dalam aplikasi ini. Ini tempat pengguna bisa mengunduh ataupun menyimpan secara personal dari hasil foto mereka. Foto tersebut bisa juga langsung dibagikan ke sosial media pribadi mereka dalam hal untuk menciptakan pengalaman konsumen kita yang praktis, cepat, dan terstruktur. Karena di galeri ini bisa menyimpan foto dengan tersimpan rapi tanpa harus kita gabungkan dengan galeri foto pada handphone pribadi mereka. Yang kedua ada feature booking recommendation, yang mana saya membuat feature ini yang dilengkapi dengan live booth assistant yang berbasis AI. Jadi pengguna bisa langsung berkonsultasi secara real time untuk memilih waktu lokasi kunjungan dan waktu kunjungan. Hal ini akan bisa disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Tentunya akan mempermudah konsumen kita untuk mengambil keputusan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dari konsumen kita. Yang ketiga ada feature
Customize frame, pengguna bisa mengubah frame atau feature mereka khusus untuk pengguna di aplikasi ini. Jadi sebelum mereka mengunduh, mereka bisa mengubah frame efek foto yang sudah mereka lakukan pada photo booth di Photomatix ini. Nah, menurut saya ini sangat relevan dengan karakteristik kebutuhan Gen Z yang mana mereka sangat suka berekspresi dan mencoba hal-hal unik yang memang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Di dalam aplikasi ini juga saya menghadirkan informasi terkait promo, event, dan komunitas yang memang bisa mereka jangkau sesuai kota mereka masing-masing. Artinya brand bisa menghadirkan pendekatan yang lebih intens, relevan, dan segmented yang mungkin sebelumnya agak sulit dilakukan pada sosial media mereka. Nah, yang terakhir juga kami menghadirkan push notification yang mana menyesuaikan dari preferensi audiens kita masing-masing. Feature ini memberikan notifikasi instan, menghadirkan informasi promo terbatas, frame ataupun efek eksklusif, ataupun event community dan informasi lainnya. Diawali dengan permission marketing, gunanya untuk memberikan kenyamanan yang lebih lagi, jadi tidak ada halangan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan loyal lagi, tanpa harus mengganggu dari preferensi mereka masing-masing. Saya harap melalui aplikasi mobile ini, digital communication dari Photomatix ini tidak hanya untuk sekadar mencari viralitas saja, tetapi bisa menjadi brand yang intens dan terhubung secara emotional connection-nya dengan para audiens mereka.